Halo, kali ini kita bakal buat setup untuk tanaman Sarracenia purpurea. Untuk tanaman karnivora, ada sedikit perbedaan treatment, yaitu pada media tanamnya. Umumnya, tanaman karnivora hidup pada media yang asam, di angka pH 7 ke bawah. Mereka hidup di lingkungan ekstrim yang memaksa mereka untuk mencari nutrisi dari organisme lain seperti serangga dan hewan-hewan kecil lainnya yang akan mereka jebak, mereka tangkap, mereka busukkan, dan mereka jadikan nutrisi melalui proses-proses yang berbeda. Karena umumnya media tanam yang kita beli itu masih mengandung banyak bakteri atau kotoran yang kita nggak tahu, jadi untuk meminimalisir kita harus mensterilkannya dulu dengan air panas. Di sini media yang dipakai antara lain sphagnum, perlite, dan pasir silika. Ketiganya itu disterilkan dulu, disiram sampai terendam semua, kemudian ditiriskan. Sampai kondisinya sudah dingin, baru kita bisa mulai setup. Proses selanjutnya kita siapkan untuk wadahnya atau tangkinya. Di sini kita pakai DOA gelas air. Tentunya kalian bisa pakai wadah apapun, yang pasti kalau misalkan untuk dipajang di dalam ruangan, itu baiknya menggunakan wadah yang bagus atau yang optic clear. Dipastikan juga wadahnya ini bersih dari debu-debu dan kotoran, karena kan tadi medianya udah kita bersihkan dan udah kita sterilkan. Sebenarnya nggak perlu steril-steril banget, tapi ini upaya kita untuk menjaga supaya media tanamnya tetap bersih. Selanjutnya kita pakai Oasis Floral Foam untuk separasi, supaya jika nanti akarnya berkembang, itu kita masih bisa pisah-pisahkan. Akarnya nggak menyatu satu sama lain. Nah, fungsi lainnya dari separasi ini supaya kontur tanahnya itu atau kontur soil base-nya itu nggak bergeser, karena kita akan buat miring. Dan jangan lupa agar penyebaran air tidak terganggu dengan separasi ini, kita harus lubangi agar nanti water flow-nya itu bisa merata di bagian drain bottom. Nah, beberapa detail-detail kecil kayak gini tuh kita harus kerjain dan kita harus sabar supaya nanti terariumnya itu dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Di sini gue tambahkan sedikit bakteri starter di bagian drain bottom supaya nanti air yang mengendap di bawah itu ditumbuhi oleh bakteri-bakteri baik. Nah, proses selanjutnya adalah pencampuran media tanam. Di sini kita campur perlahan-lahan aja perbandingannya. Pasir silika dan sphagnum itu 1:1, kemudian perlita itu sekitar 3/4 bagian dari campuran pasir silika dan sphagnum tadi. Saat kita letakkan di tangkinya, jangan lupa untuk membuat bagian drain bottom yang di sini gue pakai pasir silika kasar aja sekitar 3 cm untuk wadah penyimpanan air dan menjaga kelembapan di terarium. Dan jangan lupa untuk menambahkan saluran false bottom untuk nanti kita water change bagian bawah airnya. Dan kita masuk ke proses planting. Di sini gue gunakan beberapa tanaman. Yang pertama Urticularia graminifolia, kemudian Drosera beberapa jenis, kemudian Sarracenia purpurea tentunya yang menjadi tanaman utama di sini. Nah, untuk susunannya sesuai selera aja. Kalau referensi dari gue lebih baik lihat dulu tanaman ini di alam aslinya atau di habitat aslinya seperti apa. Kemudian baru nanti kita copy dan kita kembangkan dan kita sesuaikan dengan wadah yang kita gunakan. Nah, untuk trik planting dari gua, pertama kita planting dulu, kita separate dulu, nanti baru kelihatan polanya. Kemudian kita masukkan tanaman-tanaman yang menjadi focal point-nya. Setelah itu baru kita berikan sedikit detailing atau gradasi supaya tanamannya kelihatan natural. Nah, tips selanjutnya itu kalian pilih tanaman yang memang sudah diaklimasi atau sudah disesuaikan lingkungan hidupnya dari sellernya. Kalian tanya dulu dengan detail, dengan baik. Setelah itu nanti kalian bakal bisa nyimpulin tanaman ini sudah diadaptasikan di suhu berapa, di kelembapan berapa, dengan cahaya yang seperti apa. Jadi nanti ketika kita planting, itu kita nggak buang semua medianya, kita masih pakai dan kita masih gunakan, supaya proses adaptasi tanaman jadi lebih cepat. Nah, untuk proses detailing, kalian banyak-banyak lihat referensi di alamnya. Nah, jadi masing-masing tanaman itu ada karakteristik tempat dia tumbuh. Semisal di sela-sela tanaman lain, atau di bawah naungan tanaman lain, atau menempel di tanaman lain, dan sebagainya. Semakin banyak referensi yang kalian dapat, maka semakin natural juga nanti peletakan tanaman yang kalian buat.